Ibu, saudara-saudari Tuhan yang terkasih. Satu pertanyaan untuk kita sekalian. Siapa yang tidak biasa makan dan minum? Angkat tangan. Siapa yang tidak biasa makan dan minum? Tidak ada orang? Ya. Itu berarti bahwa makan dan minum menjadi satu kebiasaan yang wajib kita lakukan. Benarkah tidak? Ada yang puasa. Biar masa puasa itu ada yang tetap makan terus, dia tidak bersinggah dari masa puasa. Jadi makan dan minum menjadi satu kebutuhan wajib yang harus kita penuhi. Untuk bisa makan dan minum, kita perlu bekerja. Benarkah tidak? Tidak ada satupun yang hanya duduk-duduk lalu mau makan dan minum, tidak pernah bekerja. Hanya para pencuri yang malas bekerja pergi curi orang lain punya barang. Itu yang dia mental santai. Ada pencuri di sini, kah? Ada tangan? Ada pencuri di sini, angkat tangan? Tidak? Tidak ada ya? Di Taisau tidak ada pencuri ya? Aman saja ya? Baik. Kita butuh makan dan minum. Makanan dan minum menjadi kekuatan. Kita hanya bisa memperoleh energi, kita memperoleh kekuatan, memperoleh tenaga kalau ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Benarkah tidak? Kita bisa membayangkan kalau 1-2 hari saja kita tidak makan. Tidak makan dan tidak minum, bagaimana rasanya? Kuat kan? Ya. Kita 1 hari makan berapa kali? 3 kali. Ya. Kalau hanya 1 hari tidak makan, kita bisa membayangkan. Sudah loyo begitu, tidak ada tenaga, pasti lebih banyak mengeluh dan mengeluh. Sama dengan orang yang biasa minum sopi, 1 kali kalau tidak minum itu sama mati. Benarkah tidak? Siapa yang biasa minum sopi di sini? Angkat tangan. Tidak ada ya? Ini, ya. Ini, saya hitung mulai dari sini. Jadi saya tidak tunggu siapa-siapa, saya hitung mulai dari sini. Dan kita akhirnya sampai kepada sini. Jadi semua kita ini. Jadi tubuh kita itu butuh apa? Air ya? Air. Tubuh kita juga butuh apa? Alkohol. Benar. Tubuh kita juga butuh alkohol, tetapi jangan alkohol yang berlebihan. Itu salah. Karena minum alkohol yang berlebihan juga buat kita jadi lemah. Benarkah tidak? Ya. Sudah lemah, jalan juga tidak jelas, akhirnya menjadi pengacau. Itu karena kerjanya sopi. Baik. Yang mau saya katakan di sini bahwa makan dan minum menjadi satu kebutuhan wajib. Kenapa kita makan dan minum? Karena kita mau hidup. Benarkah tidak? Kita mau hidup, dan supaya hidup kita itu bisa bertahan lama, makanya kita butuh makanan dan minum. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan perjalanan yang panjang ini kita butuh tenaga, kita butuh energi. Untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Yesus hari ini dalam bacaan Injil, dia mengatakan kepada orang Yahudi bahwa dia adalah roti hidup. Roti hidup yang datang dari surga. Namun orang Yahudi sama sekali tidak mengakui, tidak percaya. Malah mereka memberi kritik kepada dia bahwa engkau ini datang dari keluarga yang sudah kami kenal. Lalu sekarang tiba-tiba engkau mengatakan bahwa engkau adalah roti hidup yang datang dari surga. Bagaimana mungkin itu?
Sementara dalam bacaan pertama kali kita mendengar bagaimana Elia akhirnya mendapat putus asa. Dia putus asa, kecewa, dan dia menyerah. Kecewa, putus asa, dia menyerah, dan lebih banyak mengeluh. Mengeluh kenapa? Karena tidak ada tenaga lagi. Tidak ada tenaga lagi. Banyak beban hidup yang harus dia pikul. Untuk bisa mampu memikul beban tenaga semua itu, kita butuh apa? Makanan. Harus ada energi, harus ada tenaga. Elia akhirnya pasrah kepada Tuhan. Dia hanya putus asa, dia menyerahkan, dia saya mati sudah. Dia sama sekali tidak melihat bagaimana kebaikan Allah itu yang masih bisa memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa bertahan hidup. Ketika dalam keputusasaannya itu, Allah mengutus malaikatnya datang kepada dia, memberi kekuatan, memberi dia makan, beri dia roti. Dan justru roti yang datang dari Tuhan itu sendiri membangunkan kekuatan kepada Elia, dan akhirnya dia bisa melanjutkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam, dan pada akhirnya sampai ke tempat tujuan di gunung Tuhan, yakni Gunung Horeb itu sendiri. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, perjalanan hidup kita ini bukan tidak mungkin bahwa sering kita mengalami keletihan dan kelelahan. Keletihan dan kelelahan karena kita tidak memiliki tenaga yang cukup. Kita tidak hanya sebatas memiliki makanan jasmani yang bisa menguatkan tubuh kita, tetapi kita juga membutuhkan makanan rohani yang bisa menguatkan jiwa dan raga kita. Dan makanan rohani itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Setiap hari Minggu, perayaan Ekaristi yang kita rayakan, kita selalu memiliki kesempatan untuk menerima Yesus dalam komuni kudus. Menjadi pertanyaan untuk kita sekalian, sudah sejauh mana kerinduan kita untuk mau bertemu dan menerima Yesus sebagai santapan rohani yang bisa membuatkan jiwa dan tenaga kita dalam perjalanan hidup kita ini. Apalagi sekarang kita berada dalam situasi pandemi ya, COVID-19 ya. Pandemi ini juga banyak membuat orang menjadi malas berdoa, malas bekerja. Sudah malas berdoa, malas bekerja lagi. Jadi menjadi orang yang pemalas. Kita mau yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang enak-enak. Dan justru sikap kemalasan, mental hidup kita seperti ini yang harus kita rubah. Dan justru dalam peristiwa pandemi COVID-19 ini juga banyak umat yang hidupnya sudah mulai menjauh dari gereja. Baik kalau tidak datang hari Minggu tidak ikut misa, tapi coba doa di rumah. Ini sudah tidak datang misa, lalu tidak doa lagi di rumah, tapi pesiar. Bayangkan, gereja tidak kunjung, misa tidak hadir misa, karena bilang takut tadi. Tetapi tidak takut kalau dia pergi pesiar, itu tidak takut. Tenang-tenang di rumah, berdoa di dalam rumah, tidak dibuat. Doa di rumah sendiri tidak buat, apalagi mau hadir dalam perayaan Ekaristi. Dan justru orang-orang seperti inilah yang tidak memiliki satu kerinduan besar untuk mau menyantap tubuh Kristus, mau menyantap sabda Tuhan itu sendiri. Dan justru orang-orang seperti ini ketika berhadapan dengan masalah, tantangan dan persoalan, pada akhirnya menjadi putus asa, seperti cepat menyerah, tidak pernah melihat kasih dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bukan tidak mungkin hidup kita juga terkadang seperti Elia yang dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini. Terkadang kita mengalami keletihan, kita mengalami kehausan, kita mengalami seperti kita ini tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan.
Kita lupa diri bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menimba kekuatan yang datang darinya sendiri. Dan kekuatannya itu adalah dalam perayaan Ekaristi Kudus itu. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa dan salah kita. Karena itu kita juga diajar setidak-tidaknya memiliki satu pengorbanan di dalam diri kita, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan segala-galanya untuk beberapa jam hadir dalam kebersamaan kita perayaan di dalam perayaan Ekaristi Kudus. Di dalam perayaan Ekaristi Kudus kita semua dipersatukan dengan memiliki satu kekuatan yang sama, sumber kekuatan yang sama kita timba dari Tuhan sendiri. Dan kekuatan yang sama itu kita bagi, kita wartakan kepada sesama kita. Karena itu kesaksian hidup iman dan kepercayaan kita harus sungguh-sungguh berakar kuat dan bisa membekas di dalam hidup sesama saudari kita dimanapun kita berada. Mari kita tidak hanya beriman melalui kata-kata, tetapi kita juga beriman melalui tindakan perbuatan kita yang nyata. Semoga sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan pada hari ini sungguh-sungguh membangkitkan semangat kita, semangat untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, semangat untuk senantiasa selalu mau berkorban, dan semangat untuk tetap setia kepada Tuhan yang telah memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi putra dan putrinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.